Ya, pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini kami berada di tengah jalan yang jalan ini menghubungkan Desa Ekateta, Kioni dan Fatukona, Nunbaun dan menuju ke Fatule Utega. Nah, memang kami desain berada di tengah-tengah jalan ini sebagai bentuk kritik kami terhadap pemerintah untuk lebih peka, peduli terhadap akses infrastruktur yang ada di Desa Ekateta, Kioni dan seterusnya. Ya, di sebelah kanan saya ada Bapak Kepala Desa Kioni, nanti sebentar memperkenalkan nama, dan juga Bapak Kepala Desa Ekateta. Sebentar juga akan memperkenalkan nama. Bapak, seperti apa infrastruktur yang ada di wilayah Bapak? Silakan memperkenalkan nama. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya perlu memperkenalkan nama. Nama saya Dedi Gustaman Suan, jabatan sebagai Kepala Desa Kioni. Jadi baik, saya sedikit ceritakan kondisi yang berada di desa kami, khusus Desa Kioni, yang bisa menghubungkan Desa Kioni, Ekateta, dan ada beberapa desa di Kecamatan Takari. Menyangkut dengan infrastruktur jalan ini, yang selama ini pergumulan dari kami, pemerintah dan bahkan masyarakat. Diharapkan kalau bisa pemerintah kabupaten bisa memperhatikan kami dengan kondisi jalan. Karena memang jalan, saya sudah menjabat 2 periode. 2 periode, tapi tadi setelah kami mengikuti Musrembang Cam, saya sedikit kecewa, dan bahkan saya kecewa setiap tahun hasil Musrembang Cam ini. Karena tidak pernah sama sekali kegiatan yang tersentuh di desa punya desa. Sudah dari 2017 sampai dengan saat ini, yang tidak tersentuh sama sekali itu APBD 1, APBD 2, dan kegiatan-kegiatan dari kabupaten. Yang selama ini kami kerjakan itu khususnya pakai dana desa, sehingga kami sangat keterbatasan menyangkut dengan jalan ini, infrastruktur jalan. Karena memang jalan yang selama ini kami lalui, kalau musim seperti ini, saya kemarin ada pasien yang mau melahirkan, itu telepon saya dengan jam 12 malam. Sementara mobil yang mau pergi ambil pasien tidak bisa sama sekali untuk melewati jalan. Sehingga saya bersama dengan masyarakat, RT RW, kita bantu pikul pasien, antar ke tempat yang bisa mobilnya masuk, baru kita antar pasien ke puskesmas Fatule Camplong. Jadi ya untuk memang yang kami harapkan, kami tidak membutuhkan bantuan-bantuan lain. Kami hanya minta infrastruktur jalan ini harus diperhatikan. Karena satu, bukan selain pasien ketika sakit pada musim-musim seperti ini, kami sulit untuk antar ke vaskes. Nah, itu hal pertama. Yang kedua, hasil yang kami masyarakat dapat di desa ini cukup terlalu banyak. Tapi ketika akses jalan mau ke pasar itu susah sama sekali. Nah, sehingga masyarakat mengeluh, ya tanam begitu banyak tapi mau jual ini susah. Ya, tidak bisa karena akses jalannya ini setengah mati. Artinya pertumbuhan lambat. Jadi seperti itu. Pak Desa Ekateta, mungkin telah disampaikan bahwa Pak Desa Kioni ini sudah periode kedua loh. Ya, periode kedua. Tidak ada sentuhan dari pemerintah yang lebih di atas. Nanti sebentar kita akan berdalam, tapi kita beri ruang dulu kepada Bapak Desa Ekateta. Apakah mengalami nasib yang sama atau seperti apa? Kebutuhan urgen yang sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di tempat ini. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yoris Yamamo, jabat sebagai Kepala Desa Ekateta. Dalam kesempatan ini, terima kasih yang pertama, terima kasih untuk Suara Harapan yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Mungkin ini juga jalan Tuhan sehingga bisa hadir di Ekateta dan melihat kondisi kami, sehingga di sini dapat saya sampaikan bahwa memang infrastruktur untuk jalan terkhususnya itu memang apa yang sudah disampaikan oleh teman saya dari Kioni, itu memang harapan kami selama ini. Bukan hanya kami ketika kami menjabat, tapi saya juga menjabat di tahun 2018 Desember sampai dengan sekarang. Tiap tahun kami usulan fokus di jalan, tapi sampai sekarang juga belum ada jawaban mungkin dari
tingkat kabupaten atau provinsi belum ada jawaban. Oleh karena itu memang keterlambatan atau hambatan yang masyarakat sering alami itu memang jalan, kondisi jalan, karena musim hujan ini mungkin masyarakat mau bawa hasil keluar atau ini agak susah karena jalan ya lumayan, hanya ketika kita lewati juga agak rumit, sehingga hasil-hasil yang ini kadang tidak bisa terjual dan terakhir hasil bumi yang ada serusak. Terus satu lagi yang mungkin sama juga untuk untuk kesehatan orang sakit atau ibu bersalin ini, ketika kita mungkin pas musim hujan kita mau antar ke fasilitas kesehatan agak setengah mati. Jadi itu harapan dari masyarakat umum itu, tiap kali musrembang cam kami hanya fokus angkat untuk jalan. Kalau bisa diperhatikan supaya bisa masyarakat bisa menikmati atau kelancaran ekonomi bagi masyarakat itu bisa terlayani. Terus yang satu harapan dari kami juga mungkin salah satu dengan adanya orang tua kita yang baru terpilih, mungkin hari ini juga temu pisah, bisa mendengar keluhan-keluhan ini supaya bisa menjawab ya ke depan, bisa memperhatikan kami khusus EKT Takioni yang bisa menyambung ke saudara kita yang mungkin dari batasan dengan Kecamatan Takari itu Fatukona, Nonbaun dan seterusnya, terus menuju Fatuleu Tengah juga ada Nunsaen dan sekitarnya, ini bisa infrastruktur yang hari ini bisa terlayani. Jadi ketika kami mau ke desa-desa tetangga kami juga bisa lancar. Mungkin itu harapan dari kami karena memang ini kebutuhan yang sangat utama. Tiap tahun ini mungkin apa yang sudah disampaikan oleh teman tadi itu memang benar. Tiap kali kami musrembang cam itu kami dianggap bahwa kami terlantarkan. Jadi sering kami sering disampaikan. Kita telah mendengar rintihan hati, suara pergumulan dari Bapak Desa berdua bahwa mereka bagian dari Kabupaten Kupang. Mereka juga bagian dari Provinsi NTT. Mereka juga bagian dari NKRI. Tapi mengapa pembangunan tidak dapat menyentuh di wilayah mereka? Ada apa sebenarnya? Mereka rindu untuk keluar dari permasalahan ini. Tetapi sampai di detik ini mereka belum terjamah dengan adanya bantuan. Mereka tidak minta uang, mereka hanya meminta satu, infrastruktur agar akses keluar masuk para masyarakat yang ada di sini ketika mereka mau menghantar hasil mereka boleh dapat berjalan dengan baik, kehidupan mereka dapat berubah menjadi lebih baik. Kurang